lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sembah Yesus,
Kami bersyukur padamu buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur, kami memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu, kami memuji. Dimuliakan Kau Yesus, dimuliakan Kau Yesus. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Dan ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita ketemu lagi di dalam kasih Kristus. Sekalipun tidak bertatap muka, tetapi dalam kasih Kristus, sebab Kristus Maha Hadir. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami sedang mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Moga kiranya Tuhan, Roh Kudus berkenan mengurapi kami sehingga firman itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin mengajak saudara membuka di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, tiga hal ini merupakan dasar yang tidak boleh, tidak harus ada di dalam kehidupan orang Kristen. Sebab kalau orang Kristen tidak punya iman, pengharapan, kasih, maka seluruh jerih lelah kita ini sia-sia. Oleh sebab itu, saudara, mari saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sebetulnya iman, pengharapan, dan kasih. Seringkali kita berbicara tentang iman, percaya. Lantas kita tanya, sampai di mana pengertian saudara tentang iman itu sampai di mana? Loh, kalau saya ini tidak percaya, saya tidak ke gereja. Karena saya percaya, saya ke gereja. Nah, ini sebetulnya pengertian yang salah, saudara-saudara. Satu pengertian yang salah.
Oleh sebab itu saudara perlu mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Supaya saudara tahu apa itu artinya iman. Kalau saudara berkata, saya percaya. Nek saya tidak percaya, saya tidak ke gereja. Itu menunjukkan bahwa saudara itu mempunyai percaya. Percaya itu punyanya saudara. Saudara percaya atau tidak itu bergantung pada saudara. Saya punya percaya. Tetapi saudara-saudara, saudara ke gereja itu sebetulnya bukan karena percaya, karena kemurahan Tuhan. Saudara ke gereja, saudara melayani, dan banyak menjadi hamba Tuhan itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan saudara, saya percaya, saya ke gereja. Sebab percaya itu saudara, kalau menurut 1 Korintus 13 ayat 7 dan seterusnya. Itu percaya itu suatu karunia. Percaya itu dari Tuhan. Kita cuma diberi kemurahan oleh Tuhan untuk percaya. Percaya itu dari Tuhan. Bukan lahir dari kita, tetapi dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengerti panggilan Tuhan, saudara akan menurut jalannya Tuhan supaya mengerti apa itu percaya. Terus pengharapan. Nah, aku percaya sama Tuhan. Pengharapan saya itu supaya aku diberkati. Supaya aku diberkati oleh Tuhan. Saya berharap supaya saya ini diberkati. Saya diberi kesehatan. Saya diberi hidup yang kekal. Nah, ini pun saudara harus tahu. Bahwa iman dan pengharapan itu bekerja sama-sama. Coba ya, saudara saya ajak membuka di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan begini, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara berharap. Itu dasarnya tuh iman. Dan iman itu adalah karunia. Jadi kalau saudara mengharapkan sesuatu dari Tuhan, dasarnya itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang
kita harapkan dan bukti atau wujud dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya saudara membutuhkan berkat, membutuhkan kesehatan, itu kan saudara belum terwujud. Ada orang yang sehat, kuat, tahu-tahu mati. Dia kan berpikir, wah saya sehat, kuat, saya berharap umur panjang, tahu-tahu mati. Tidak kurang, saudara. Tetapi pengharapan itu adalah dasarnya iman. Iman itu harus menjadi dasarnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Terus dikatakan, dan bukti atau wujud dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi yang belum kelihatan dan yang tidak kelihatan itu akan terjadi karena iman. Nah, yang sudah kelihatan lantas kita harapkan itu bukan harapan, saudara. Harapan itu sing belum kelihatan. Lah belum kelihatan itu kita harapkan, itu dasarnya iman. Jadi saudara, kehidupan kekristenan itu harus mengerti apa itu artinya iman. Apa itu harapan. Harus ngerti, nek tidak ngerti salah kaprah. Lantas kita sama dengan orang yang tidak percaya mbak Tuhan. Sama. Nah, Tuhan bilang iman, harapan, itu dasar dari kehidupan iman dan harus dimengerti. Lantas tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, ya, iman, pengharapan, kasih. Ada embel-embelnya. Yang terbesar ialah kasih. Yang paling besar ialah kasih. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Apa pengertiannya, saudara? Iman, pengharapan itu sudah menjadi dasar. Tetapi harus ada kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Dari ketiganya ini, saudara, menurut tata bahasa, ya, menurut tata bahasa, iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar ialah kasih.
Jadi yang paling besar itu kasih. Jadi kasih itu saudara-saudara, menurut tata bahasa mempunyai kata sandang. Iman, harapan tidak ada kata sandangnya. Kasih ada kata sandangnya. Yaitu yang terbesar. Kalau saudara mempunyai iman, harapan itu bagus. Tetapi harus ada kasih. Saudara, sekarang saya ajak saudara membuka 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 2 dan 3 itu berbicara tentang kasih. Ya, saudara, coba saya bacakan ayat 2 dan 3 atau mulai ayat 1. Ya, saudara perhatikan. 1 Korintus 13 mulai ayat 1. Saudara perhatikan ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Jadi semua bahasa manusia itu saudara bisa. Dan bahasa malaikat. Saudara bisa berbahasa malaikat. Tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih. Dikatakan di sini, kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya seperti gong. Dipukul tuh, bung. Canang yang bergemerincing itu sebetulnya lebih jelas lagi. Genta itu lonceng, ya, genta, ya, bel, genta yang berdentang, kloneng, tapi kosong. Saudara bisa berbahasa malaikat, bahasa manusia seluruh dunia, tetapi tidak punya kasih. Podong bekong, nek dipukul mung, tapi kosong. Genta yang berdentang, kloneng, wah tuh hampir menjangkau sampai tempat jauh, kloneng, tapi kosong, tidak ada apa-apanya. Tanpa kasih. Lantas ayat yang kedua, saudara perhatikan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh kekuatan, pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, ini loh saudara. Sekalipun saya mempunyai iman
yang sempurna sampai iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu tadi dalam Fatsal 13 ayat 13 dikatakan iman, harapan, kasih yang terbesar ialah kasih. Saudara, ini sering kita abaikan tentang kasih. Loh saya ini kan orang yang suka ngasih. Orang yang perlu tak tolong. Saya suka mengasihi. Di dalam kasih itu bukan cuma saudara itu nolong. Tetapi di dalam kasihnya saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab suci, ya, di dalam kasih itu lain seperti yang kita pikirkan. Ya. Coba kita baca Galatia Fatsal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23. Ya. Galatia Fatsal 5 ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Tetapi buah roh, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan itu harus ada buah roh di dalam hidupnya. Ya. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Kalau kita tidak ada kasih, kita berpikir, saya punya roh Tuhan. Salah, saudara-saudara. Orang yang dikaruniai roh itu harus ada kasih. Dan terus ya saudara-saudara, kasih, sukacita. Di dalam kasih itu hidup saudara penuh sukacita. Damai sejahtera. Di dalam kasih itu hidup itu damai. Kesabaran. Dalam kasih itu ada kesabaran, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Itu kasih, saudara. Orang yang kasih itu di sini disebut lemah lembut. Apa itu lemah lembut, saudara? Seringkali disamakan dengan rendah hati. Tetapi di dalam bahasa aslinya lain. Ya, saudara. Di dalam bahasa aslinya lain. Lemah lembut itu artinya menurut para ahli bahasa, ya, terutama bahasa Yunani, dikatakan orang yang lemah lembut itu sama dengan umpamanya
upama singa. Hidup manusia itu digambarkan seperti singa. Singa itu ganas. Tetapi singa kalau sudah di dalam tangannya pawang, ya, pawang binatang atau ahli penjinak binatang, singa itu tidak bisa apa-apa, disuruh duduk, disuruh berdiri, dia nurut. Manusia itu seperti singa. Tidak ada yang dituruti. Tidak ada orang yang bisa menjinakkan watak kita seperti singa. Tetapi saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa dijinakkan menjadi lemah lembut, nurut baik Tuhan. Itu kasih. Itu kenapa kasih itu dibuat begitu rupa. Sehingga kasih itu yang terbesar. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengerti apa sebetulnya iman. Iman itu bukan kekuatan kita. Iman itu karunia dari Tuhan. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Kita beriman. Kita mengharapkan hidup kekal, iman. Tetapi iman, harap, dan kasih yang terbesar ialah kasih. Kita harus punya kasih. Sebab kasih itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, itu harus ada buahnya, yaitu kasih. Supaya dengan kasih itu kita bisa sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan, dan kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Bisa menguasai diri. Itulah kalau kita berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Moga kiranya dengan firman Tuhan ini, saudara semua diberkati ya saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ubahlah pandangan hidup kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang-orang Kristen yang iman, pengharapan, dan penuh kasih Kristus. Dengan demikian Tuhan, maka hidup kami sebagai orang Kristen adalah hidup yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka mempunyai pengertian apa itu iman, apa itu pengharapan, apa itu kasih. Terima kasih Bapak.
Di dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.